Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu ya, maaf mic-nya. Maaf Ibu ya. Ya, makasih. Bismillahi alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Fatihah bi anna Allah yusilu sawabaha ila ruhi sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi Summaila arwah jami'i ahli kampung Duren Sawit minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Siyama almarhum Sadah Haji Bunyamin Sadah Jabir Khatib Sadah Haji Muradi Anallaha yatawasyahu birrahmah wal maghfirah wa yuskinahul jannah wa ila hadratin nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua, barangkali di antara keluarga jamaah Al-Falah ada yang sedang kurang sehat. Semoga dengan mukjizat surah Fatihah Allah beri kesehatan yang sempurna. Biniati syifa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadis ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ithnani yakrahuma bnu adam yakrahul mautu wal mautu khairul lahu minal fitnah wa yakrahu qillatal mali wa qillatal mali aqallu lil hisabi. Rawahu Ahmad an Mahmud radhiyallahu anhuma. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, isnani, ada dua hal, yakrahuma, yang tidak disukai manusia. Apa tuh yang dua hal tidak disukai manusia? Ibnu Adam, akan anak Adam, manusia. Semua yang namanya manusia tidak suka sama yang dua hal ini. Adam itu manusia pertama, diciptakan oleh Allah dari 6 unsur tanah. Min tin, min turab, min hamain masnun. Itu 6 unsur tanah Allah ambil dari belahan dunia. Diambil dari Eropa,
Eropa itu tanahnya putih kemerah-merahan, maka orang Eropa kulitnya putih kemerah-merahan. Lihat orang Turki, lihat orang Libanon. Kalau kita lagi tawaf, suka kita lihat ada orang putih kemerah-merahan. Itu dari Eropa. Ada juga Allah Ta'ala ambil tanah sebagai bahan penciptaan manusia pertama dari Afrika, Somalia, Mali. Di sana itu tanahnya hitam, maka orangnya hitam. Kalau kita ke Petamburan, Jalan KS Tubun Raya, ada Masjid An-Nur, masjid tua. Dulu di situ yang ngajar Kiai Haji Abdul Rauf, imam besar Masjid Istiqlal tahun 80-an. Ngajar juga Habib Syekh Al-Jupri. Ngajar juga di situ Kiai Haji Sabil Ar-Rasyad. Ngajar juga di situ Habib Ali bin Abdurrahman Segaf. Masjid tua. Ngajar juga Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya ngikut ngaji nganter Habib Rizik di An-Nur itu KS Tubun Raya. Habib Rizik masih ngikut ngaji, duduk di lekan. Belum lahir yang namanya FPI, belum dikenal. Habib Rizik ngikut ngaji. Saya juga nganter Habib Syekh Al-Jupri. Habib Syekh Al-Jupri dakwahnya ke Singapura, Malaysia, Brunei. Kalau dia lagi keluar negeri, saya ditelepon, Menawir tolong badalin isi taklim. Akhirnya sampai sekarang keterusan saya ngisi pengajian di Masjid Jami An-Nur KS Tubun Raya, Petamburan 1. Jadi Adam itu Allah Ta'ala ciptakan dari 6 unsur tanah, diambil dari Afrika, maka orang Afrika di sana itu tanahnya hitam. Di Masjid An-Nur itu terkenal masjidnya orang hitam. Jadi kalau maghrib, satu sap pribumi orang kita, 5 sap itu orang hitam semua, tinggi-tinggi. Saya kan tinggi, tapi kalau maghrib di sana saya melihatnya begini tinggian dia. Orang Afrika. Diambil tanah yang ke-6 oleh Allah untuk penciptaan manusia pertama Nabi Adam, tanah dari Asia. Kita termasuk Asia, Indonesia. Maka kita karena yang terakhir orang Indonesia, jadi warna kulitnya juga macam-macam. Yang Bandung putih halus, Cianjur putih halus. Kalau Ambon, NTT ada nggak yang putih? Nggak ada, karena kita rembesan dari tanah-tanah yang 5 itu. Jadi Adam Allah Ta'ala ciptakan manusia pertama di dunia dari kalangan wanita Siti Hawa. Tapi Siti Hawa namanya nggak ada di Quran. Yang Allah Ta'ala sebut istrinya Nabi Adam. Uskun anta wa zaujukal jannah. Istrinya Nabi Adam yang disebut. Siti Hawanya nggak disebut.
Istri Nabi kita juga Khadijah nggak ada di Quran. Fatimah anak Rasulullah juga nggak ada di Quran. Zainab putri Nabi juga nggak ada di Quran. Yang ada di dalam hadis. Satu-satunya perempuan yang Allah sebut namanya dipublikasikan, yaitu yang namanya Maryam. Sampai ada surat namanya surat Maryam. Apa tujuan Allah mempublikasikan nama wanita dalam Al-Quran yang namanya Maryam? Satu, untuk menjawab manusia ada yang mengatakan Tuhan emak, Tuhan bapak, Tuhan anak. Makanya itu jawaban dari Allah kalau Siti Maryam itu bukan bininya Tuhan, bukan emaknya Tuhan, bukan ibunya Tuhan. Dia wanita murtafiah yang tinggi derajatnya, wanita yang taat, wanita yang solehah. Zaman kerajaan tempo dulu itu sangat menghormati para istrinya. Kalau ada tamu nggak dikeluarin, dan namanya dirahasiakan. Guru-guru kita juga kalau kita lebaran ke Kiai Mursyidi, ke Kiai Munzir Tamam, nggak dikeluarin, dihormati, dijaga. Raja-raja dulu seperti itu, diumpetin. Kenapa Allah Ta'ala mengangkat nama Maryam dalam Al-Quran? Satu, jawabannya untuk memberitahukan kalau Maryam itu seorang hamba Allah, bukan emaknya Tuhan, bukan ibunya Tuhan, bukan istrinya Tuhan. Nabi Zakaria setiap kali melihat kamarnya Siti Maryam itu selalu ada kue, ada makanan. Ada kue dadar, ada kue gemplong, ada kue cucur. Udah ada apa belum waktu itu? Belum ya. Sampai diabadikan tuh dalam Al-Quran. Ulama Zakariyal mihrab, ulama dakhala alaiha Zakariyal mihrab, fawajada indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria lewat lihat kamarnya itu Maryam, selalu ada rezeki, selalu ada makanan. Nabi Zakaria sampai nanya, "Anna laki hada?" Dari mana kau dapat makanan ini? Siti Maryam menjawab, "Minallah," dari Allah. Itu menunjukkan jika seorang manusia taat kepada Allah, Allah akan beri kemudahan rezekinya. Sampai Nabi Zakaria itu terinspirasi. Nabi Zakaria udah tua, berumah tangga, belum punya anak, pengen punya anak. Udah tua, rambutnya udah putih, wasta'alar ra'su syaiba, rambutnya udah putih semua, tulang kakinya udah keropos, tapi dia berkeyakinan Allah Maha Bisa. Setiap kali hubungan badan, dia selalu terisi benak pikirannya
akan perempuan yang soleha yang namanya Maryam. Maka ulama ngajarin itu tuh, kalau kita berhubungan badan sama istri, pengen anak kita, siapa yang kita bayangin? Yang kita bayangin Habib Umar Al-Hafiz, yang kita bayangin Kiai Mursidi. Nanti lahir anak kita punya peluang jadi kiai. Kalau yang kita pikirin di benak pikiran saat mau tidur yang ada cuman kajol, ya anak kita jadi penyanyi entar. Itu Nabi Zakaria terinspirasi dengan kehidupan seorang wanita yang namanya Maryam. Maka dengan izin Allah di usia tua istrinya bisa hamil. Allah kasih kabar gembira. Ya Zakaria inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Wahai Zakaria, aku kasih kabar gembira, tak berapa lama lagi kau akan punya anak, punya keturunan yang diberi nama oleh Allah, namanya Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia. Nama Yahya belum ada manusia yang namanya Yahya. Allah yang kasih nama, artinya hidup. Jadi itu Nabi Zakaria semangat hidupnya bertambah untuk membesarkan dia punya keturunan, dia punya anak. Jadi ada dua hal yang tidak disukai oleh setiap umat manusia. Yang pertama, yakrahul mautu wal mautu khairul lahu minal fitnah. Yang namanya manusia itu tidak suka dengan yang namanya kematian. Pasti pengennya panjang umur. Tapi yang namanya usia udah dikasih batas oleh Allah. Umat Nabi mabaina sittin wa sabain, antara 60 70. Kalau lebih dari 70 bonus. Ada yang sampai 100 tahun lebih. Itu bonusnya luar biasa. Kiai saat ini yang umurnya 84, Profesor Kiai Sukron Makmum, usia cukup panjang, istiqomah, masih mengkritisi negara ini jika memberi kebijakan-kebijakan yang merugikan banyak umat Islam. Salah satu di antara statement beliau kemarin itu, stop menjelek-jelekkan pondok pesantren kiai santri. Jika masih terus berkelanjutan, kata Kiai Sukron, saya tidak sayang-sayang akan mengajak seluruh santri seluruh Indonesia untuk melawan ini. Di usia tua tapi masih memberi semangat yang membara untuk menentang kemungkaran-kemungkaran yang membuat suasana kehidupan menjadi tidak kondusif. Wal mautu khairul lahu minal fitnah. Kalau manusia itu tidak suka dengan yang namanya kematian, sementara kematian itu lebih baik daripada fitnah, daripada ujian. Semakin tinggi iman, semakin tinggi takwa, semakin rajin ibadah, semakin berat ujiannya. Wa yakrahu qillatal mali. Manusia juga tidak suka yang namanya dalam kehidupan
tidak banyak harta, sedikit harta, nggak suka sama yang namanya miskin, pasti pengennya kaya. Kenapa kaya? Idza mata sahiyu, apabila mati orang kaya yang baik, taqalatil ardu wal hafazo, ketika orang kaya dermawan pemurah meninggal dunia, itu bumi dan seluruh para malaikat berdoa, Allahumma tajawaz an abdika bisakhaihi fid dunya. Bumi dan seluruh malaikat mendoakan orang kaya dermawan, royal, baik. Kata bumi, kata malaikat, ya Allah, terimalah hambamu ini bisakhaihi, dengan kedermawanannya fid dunya. Sebaliknya, orang yang pelit kalau mati, itu kata bumi, kata malaikat, Allahumma jub abdika anil jannah kama hajaba hajatuhu. Ya Allah, tutuplah pintu surga buat orang ini, karena dia suka menutup pintu hajat saudaranya ketika di dunia. Makanya manusia gak suka miskin, gak suka harta sedikit, pengennya banyak. Dermawan karena kalau meninggal didoakan sama bumi, didoakan oleh seluruh para malaikatnya. Tidak hanya itu, kita juga hadir di majelis ilmu nih. Malaikat itu menggelar sayapnya. Kita kalau suka datang resepsi di gedung, suka digelar karpet merah untuk orang-orang terhormat. Itu terinspirasi dari sabda Nabi, di mana para malaikat melebarkan sayapnya, menggelar sayapnya mendekat orang yang sedang duduk di majelis ilmu. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Wakilatul mali aqallu lil hisabi. Sedikit harta itu di mizan, nanti saat ditimbang amal baik dan buruknya, orang yang miskin itu jadi cepat, nggak macam-macam. Kata Allah, Jibril, udah nggak usah lama-lama ditanya, udah masukin aja ke surga. Ya Rabbal, nggak pakai macam-macam. Kalau banyak pertanyaannya macam-macam. Dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan, terus di mizan. Saat manusia tidak bisa lewat yang namanya mizan, proses hisab seluruh umat manusia, Nabi ada di situ. Nabi ada di sirat, ada di mizan, ada di haud. Jika kau tidak jumpai aku di sirat, jumpai aku di mizan. Jika di sirat, di mizan juga tak bisa berjumpa, jumpai aku di haud, sebuah telaga.
telaga itu lebih besar dibanding danau. Kita kalau ke Kemayoran suka ada danau Sunter, terawat rapi. Nanti haud lebih dari itu, isinya beda-beda. Ada yang isinya madu, ada yang isinya susu. Temui aku di situ, kata Rasulullah. Ada sebuah sabda Nabi, janji Nabi untuk umatnya. Man asurat, pakai ain, man asurat alaihi hajah, barang siapa yang merasa susah untuk mendapatkan hajat kebutuhan, janji Nabi, palyuksir alayya as-sholata, maka perbanyaklah olehmu akan bacaan sholawat kepadaku. Itu janji Nabi. Ada janji Allah, ada janji Nabi. Kalau janji Allah, wa'mur ahlaka bis-sholah, perintahkanlah olehmu akan keluargamu melaksanakan kewajiban ibadah. La nas'aluka rizqo, jangan minta rezeki. Nahnu narzukuka, aku yang kasih rezeki. Pokoknya asal kamu ibadah, rezeki udah aku siapkan. Ada rizqun mau'ud, ada rizqun mamluk, ada rezeki yang emang udah jadi milik kita. Kalau kita menggarap sawah, nandur, bedain air, kita udah tanam, kalau tidak terkena pusok, gagal panen, itu pasti milik kita. Tapi kadang pusok, gagal panen, dimakan tikus, dimakan balaang, itu lain lagi masalahnya. Karena rezeki yang Allah kasih, ada hak yang tidak diberikan di jalannya. Zakatnya nggak dikeluarin, maka Allah Ta'ala ambil paksa di luar perkiraan manusia. Udah disemprot obat supaya tidak terkena serangan hama. Tahu-tahu dimakan balaang. Itu balaang dari mana sampai sebanyak itu? Terbang makan padi. Begitu pagi orangnya lihat, padinya udah nggak ada, tinggal daunnya doang sama batangnya, dimakan balaang. Itu skenario peringatan dari Allah bagi para petani yang tidak mengeluarkan zakatnya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, isnani yu'ajjilahumallahu fid dunya, al-baghyu wa uququl walidaini. Rawahu Tabrani an Abi Bakr. Kata Nabi, ada dua yang dipercepat balasannya oleh Allah di dunia itu. Balasan dari perbuatan dipercepat di dunia. Di dunia sudah ia dapatkan balasan dari perbuatannya, di akhirat juga dapat. Jadi double. Apa tuh? Yang pertama, al-baghyu, perbuatan
yang keji, yang namanya berzina, itu balasannya dipercepat di dunia. Maka orang tua kita zaman dulu wanti-wanti anaknya kalau jalan berdua sama laki-laki, emang siapa itu? Marah orang tua, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kata Nabi, balasan dari perbuatan yang dipercepat di dunia yang pertama al-baghyu, perbuatan zina. Nah, ini di era modern, orang yang jauh dari nilai ajaran agamanya bangga kalau berbuat dosa. Itu di Tik 2, di Duta Merlin, di Alexis, itu ada bacaan 2 juta ke neraka, 1 juta ke neraka. Kalau yang di pinggir-pinggir jalan 10.000 ke neraka. Ditaruhin bandrol. Kalau ke sana kejauhan, di situ tuh di Jakarta Utara, dari rumah sakit Koja keluar pinggir jalan, itu ada lorong 17, lorong 19, lorong 27. Kalau malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, Masya Allah. Saya lagi menceramah di rumah Habib Abdullah. Habib Abdullah itu yang hidungnya mancung, dipanggilnya Habib Petrus. Saya ceramah di situ. Mau masuk ke gang itu, meja-meja dengan berbagai macam jenis minuman pada dagang. Saya lewat, kata yang dagang, Buya doain biar cepat laku. Bagi kemana ngedoain? Untung di belakang saya turun dari mobil buat sehat. Jadi perhatian langsung ke Habib Seyhon. Ya Rinda dia aja yang layani. Saya langsung ke majlisnya Habib Abdullah. Itu kalau malam minggu, yang dari Duta Merlin, dulu masih ada Alexis, itu kalau pulang jam 4 bangga. Kalau saya mau kuliah subuh 3:30 suka ketemu tuh jalan pakai motor. Itu kan mereka kelompok Qiyamul Lail semua. Enggak ada malu-malunya. Al-baghyu, yang dipercepat balasannya di dunia sebelum di akhirat, itu perbuatan yang namanya al-baghyu, berzina. Nah, ini perzinahan. Kemarin ketika Gubernur Anies itu Hotel Alexis, langsung tanda tangan ditutup tanpa ada kekerasan. Yang kedua, wa uququl walidaini, yang dipercepat balasannya di dunia, yaitu anak yang durhaka sama orang tua. Tuh anak kalau sudah durhaka sama orang tua, hidupnya kebelangsat aja. Nggak ada maju-majunya, nggak ada enak-enaknya. Rasulullah waktu mau khutbah, bangun dari tempat duduk, itu Sayyidina Abu Bakar terkejut.
"Ya Rasul, kenapa kau mengucapkan amin sampai 3 kali? Baru bangun, baru mau naik mimbar, selesai sholat hari raya, Nabi kasih tahu tuh sahabat Abu Bakar, tadi ketika aku bangun dari duduk mau menyampaikan khutbah, kata malaikat, jangan kau terima puasanya seorang anak yang durhaka sama orang tua." Rasulullah amin. Yang berdoa malaikat, yang mengaminkan Rasulullah. Maka di dalam kehidupan kita lihat banyak orang yang susah hidupnya karena salah sama orang tua. Tadinya kaya, sampai tidur di emperan toko gara-gara durhaka sama orang tua. Tadinya orang hebat, orang belum punya motor dia udah punya motor, orang belum punya mobil dia udah punya mobil. Tapi ada yang membuat orang tuanya jadi sakit. Maka itu anak yang tadinya hebat, lambat laun habis, sampai rumahnya dijual, sampai rumah tangganya berantakan, sampai dia tidur di emperan toko setiap malam. Ya Allah, itu balasan yang Allah percepat. Di dunia dapat anak yang durhaka terhadap kedua orang tua. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibul kibra fa innal abda la yazalu yatakabbaru hatta yaqulullah ta'ala lil malaikati uktubu abdi hadza fil jabbarin. Hindarilah olehmu, jauhilah olehmu akan sifat takabur, sifat sombong. Orang yang memiliki sifat takabur, sifat sombong, nggak bakal masuk ke dalam hati ilmu. Kayak air, ketika datang itu dia mencari tempat yang rendah. Dia mengalir, dia masuk ke daerah-daerah yang rendah. Begitu Allah dengan sifat rahmatnya memberi kasih sayang kepada hambanya itu yang rendah diri. Ilmu bakal cepat dia dapat, hikmah bakal cepat dia dapat. Ijtanibul kibra, hindari olehmu akan sifat sombong. Kurang apa Fir'aun? Fir'aun itu nggak pernah sakit dalam hidupnya. Sampai kelupaan dia sombong, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi, kayak nakal. Sampai ngaku Tuhan. Istrinya seorang perempuan yang solihah, tapi namanya enggak disebut dalam Al-Quran. Yang Allah sebut wa mra'ata Fir'aun. Nabi Lut istrinya juga enggak disebut namanya. Yang Allah Ta'ala letakkan wa mra'ata Lut. Nabi Nuh juga istrinya disebut wa mra'ata Nuhin. Satu-satunya yang disebut perempuan Siti Maryam.
Yang lain hanya ada di dalam hadis. Jadi sifat takabur, sifat sombong, selagi manusia itu tidak hilang sifat sombongnya, sifat takaburnya, Allah sampai perintahkan kepada malaikat, "Uktubu abdi hadza fil jabbarin." Wahai malaikat, kata Allah, catatlah ini manusia di dalam kelompok orang-orang yang durjana, jabbarin, orang-orang yang sombong. Fir'aun sombong habis. Qarun anak buahnya Fir'aun. Haman anak buahnya Fir'aun. Jadi proyek-proyek Fir'aun itu yang mengelola Qarun dan Haman, orang pinter. Kalau kita baca sejarah-sejarah kehidupan orang terdahulu itu, Qarun sama Haman ahli kimia, orang pinter, tapi kepinteran yang dia dapat berseberangan dengan sang pemberi ilmu, jadi habis namanya, ilmunya habis. Yang memberi manfaat arsitektur yang beriman, yang namanya Zulkarnain atau Zalkarnain atau Zilkarnain. Itu arsitek yang dimiliki oleh seorang yang bernama Zulkarnain. Kemampuannya membangun tembok tinggi, membangun tembok tinggi untuk membendung kelompok yang namanya Ya'juj Ma'juj. Wa qalu ya Dzalqarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Itu yang namanya Zulkarnain menjaga kampung, yang kampung itu kekayaan alamnya banyak. Jadi sumber kekayaan alam banyak di kampung. Kampung itu mau diambil sama Ya'juj Ma'juj. Oleh Nabi kita disuruh tuh dalam hadisnya, nanti bakal kita jumpai. Utlubur rizqa fi khabayal ardi, carilah rezeki yang ada di dalam tanah, di dalam perut bumi. Bukan yang singkong, bukan. Nikel, emas. Itu kemarin berita di Kalimantan, ada penambangan emas ilegal orang Cina. Itu negara kita dirugikan 112 triliun. Itu asal digali itu gunung potongan emas. Udah jadi dia kemas, dia kirim ke luar negeri, dia jual. Mari ditangkap. Tapi yang membackingi nggak ditangkap, nggak berani sendiri dia itu kalau nggak ada yang nyuruh. Jadi Allah perintah melalui Nabi mencari rezeki yang tertanam di dalam tanah. Kayak Nur Ali
tahun 70 ceramahnya begini, Bapak-bapak, sawah itu kan air isinya. Kalau kita nanam padi, hidup karena ada air. Tapi di dalam sawah ada api. Kenapa ada api? Karena ada minyak. Kalau yang suka mancing sampai ke sono, daerah Bumi itu ada Pertamina, apinya berkobar, itu dikuasai oleh negara, oleh pemerintah karena kekayaan alam. Jadi ada minyak di bawah air di sawah yang ada di daerah Bekasi Utara, daerah Bumi. Itu Ki Nur Ali dengan kelebihan pandangan mata batinnya bisa membaca yang akan terjadi. Yang kedua, dia ngomong begini, bapak-bapak sekolahin anak, ntar kampung kita sawah bakal habis jadi perumahan. Ntar kita kagak pada nyawa, udah jadi perumahan. Kalau bapak didik sekolahin anak, dia pinter, nanti bisa menjadi seorang properti yang membangun perumahan, bisa jadi direksi, direktur. Kalau nggak disekolahin, ntar anak bapak jadi satpam di perumahan. Itu Ki Nur Ali tahun 70 udah ngomong begitu. Waktu Bekasi masih jadi lumbung beras. Dulu Bekasi bisa mengekspor ikan lele, ikan gabus. Sekarang Bekasi malah diekspor dari Lampung. Gabusnya, leleknya dari mana-mana sekarang dikirim ke Bekasi karena Bekasi udah jadi perumahan semua. Itu memberi keistimewaan kepada seorang ulama bisa membaca sesuatu yang belum terjadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhira salatikum bil laili witra. Jadikan akhir salat malammu itu dengan salat witir. Jadikan akhir ibadah salat malammu itu yang terakhir sholat witir. Kita kalau terawih diakhiri dengan sholat witir. Ada yang pulang, ntar saya witirnya gitu. Dia mau ada ibadah-ibadah yang lain dulu, silahkan. Kalau kita di sini biasa witir setiap mengakhiri sholat terawih. Tapi ada juga yang pulang pengen sholat nyantar, asal mau makan sahur. Kata Nabi, jadikan akhir sholat malammu itu dengan sholat witir. Mau di rumah silahkan, mau di masjid silahkan. Jam 2 jalan mau sholat witir, manggul sujadah, bawa tasbih bagus. Kata Abdul Hasan As-Sadzili, a'linu ta'atakum, perlihatkanlah olehmu akan ketaatan kepada Allah. Kama a'lana ahlul maksiati maksiatahu, sebagaimana orang yang berbuat dosa itu kagak ada malu-malunya dengan perbuatan maksiatnya, dia bangga. Maka berbanggalah kita kalau kita hadir di majelis ilmu ini dalam rangka syiar agama kita. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Jadikanlah ibadah sholatmu itu yang sunnah perbanyak di rumah. Kalau yang fardu, kalau yang wajib di masjid. Di dunia ini tempat yang paling baik adalah masjid. Maka banyak orang yang menjadikan masjid saat 10 terakhir Ramadan tempat iktikaf. Iktikaf emang di masjid, nggak ada iktikaf di musola. Makanya nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi maduntu fihi sunnatan lillahi ta'ala, atau lillahi alayya an a'takifa fi hadzal masjidi ila ayyadzanallahu ta'ala lil khuruj. Itu niat iktikaf. Suka ada tuh komunitas kelompok yang suka iktikaf 3 hari, iktikaf 7 hari. Kelompok yang datang dari Kebon Jeruk tuh suka izin sama pengurus masjid mau iktikaf. Kadang dia bawa kompor, dia masak. Itu dulu di Aziada awal-awal diizinin sama Buya Zaya di Muhajir. Lama-lama keenakan udah diizinin 3 hari minta seminggu. Udah seminggu keenakan minta 40 hari. Karena udah kelamaan, udah berasa enak. Pagar-pagar masjid dia buat jemur kolor. Itu pandangan yang membuat gak enak dilihat. Maka oleh Buya Zayadi ngomong sama Haji Subianto, cukup dah 40 hari aja, jangan ditambahin lagi, karena merusak suasana kenikmatan beribadah. Jadi ada kelompok yang suka datang ke masjid izin minta waktu iktikaf 3 hari, 7 hari, 40 hari. Sholat sunat perbanyak di rumah, sholat fardu perbanyak di masjid. Kenapa yang sunat perbanyak di rumah? Kata Nabi, wala tattakhiduha qubura. Jangan kau jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Ada nggak orang sholat di kober? Nggak ada. Maka perbanyak sholat sunat di rumah. Kalau yang fardu di masjid. Kita mau subuh nih ke Al-Falah, 2 rakaat dulu dari rumah. Dapat 2 rakaat, keluar. Ntar di sini tinggal tahiyat masjid, tinggal qobliyah subuh. Di rumah sholat sunat wudu. Sholat sunat wudu di rumah, berangkat ke masjid. Jangan jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Kurang ibadah-ibadahnya, maka perbanyak yang sunnah di rumah, yang fardu di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya wa qalban khashi'a.
Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzul mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arhamna wa masyaikhina wa li mu'allimina siyama almarhum Ki Haji Mursidi bin Ki Haji Maisin wa Ki Haji Mandir Tamam bin Ki Haji Maisin wa usulihim wa furuihim siyama almarhum Ki Haji Salim bin Abdul Qadir Basalamah siyama almarhum Habib Ahyad bin Abdullah bin Hasan siyama almarhum Habib Idrus bin Toha Al-Haddad siyama almarhum Ki Haji Irfan Zidni bin Haji Zuhaini wa usulihim wa furuihim siyama almarhum Haji Bunyamin siyama almarhum Haji Abdul Jalil siyama almarhum Salaji Abdul Khatib siyama almarhum Haji Ahmad bin Haji Ahyar wa usulihim wa furuihim siyama almarhum Haji Jamhari bin Haji Mirun siyama almarhum Haji Muradi bin Haji Ahmad Allah yataghashshahum min rahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min khufarin niran. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.